tausiah dari Bapak Ustadz Iyad, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu rasulullah ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in dan mutaakhirin yang mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat beliau. Sebelum saya mulai pada sebuah pembahasan, salam penghormatan bagi para alim ulama setempat, para kiai dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah di subuh hari ini Allah kehendaki kita untuk berkumpul bermuajahah yang insya Allah saya diberikan amanat oleh panitia untuk membahas beberapa masalah di dalam masalah keimanan yang sebenarnya saya tidak pantas untuk membahasnya. Dari sisi usia saya masih terlalu muda, dari sisi ilmu saya masih terlalu dangkal untuk membongkarnya. Tapi saya mohon izin kepada para sesepuh yang ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefasihatan lisan dan kemampuan kepada saya, dan saya diizinkan, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik kepada semuanya. Amin ya Allah. Di dalam kitab Sirul Asrar karangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berkata, la tahsulu ilallah illa biqaubatin nusuh. Tidak akan pernah seseorang bisa mencapai keridhaan Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini merupakan sebuah kewajiban bagi mereka yang akan bertaqarrub, bagi mereka yang akan mulai beranjak untuk mencapai ma'rifatullah, bagi mereka yang akan mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban bagi mereka yang pertama kali adalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha itu adalah sebuah taubat yang tidak hanya taubat secara zahir, termasuk kita wajib mentaubati segala bentuk dosa secara batin. Karena dosa terbagi dua. Ada dosa yang terhubung kepada zahir, macam kita makan yang diharamkan, macam kita melihat yang diharamkan, macam kita berucap yang diharamkan, semacam kita yang kita terkadang memberikan kezaliman kepada orang lain melalui lisan ataupun sikap. Itu dosa secara zahir. Menyentuh seorang wanita yang bukan muhrim, itu dosa secara zahir. Wajib bagi kita untuk bertobat daripada dosa zahir yang semacam ini. Tapi apakah cukup dengan pertobatan zahir? Lah, tidak. Kita pun wajib bertobat secara batin. Tobat dari qalbu yang riya, tobat dari qalbu yang sum'ah, tobat dari qalbu yang hubuljah, tobat dari qalbu yang takabur, tobat dari qalbu yang di dalamnya berisi tentang kekotoran-kekotoran. Artinya di sini kita diwajibkan untuk tasbih. Kita diwajibkan untuk tasbih, untuk melakukan pensucian secara zahir dan batin, mensucikan jasad, mensucikan ruh, mensucikan qalbu, mensucikan sir. Ini adalah kewajiban bagi umat Islam, muslimin wal. Tapi yang menjadi persoalan, kadang-kadang kita hanya memperhatikan masalah zahir, masalah batin jarang diperhatikan.
Sedangkan fal ma'rifatu qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani di kitab Sirul Asrar, qala mu'allif, berkata seorang imam yakni Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya, beliau berkata, fal ma'rifatu huwa tahsulu bi kasbi hijabin nafs. Ma'rifat takkan pernah bisa dicapai oleh seorang manusia hatta bi tasfiyatiha fayara fiha kandan makhfi, sampai orang itu mensucikan saat seseorang dia mensucikan dirinya secara zahir dan secara batin, fayara, maka akan diperlihatkan kepadanya al-kanjul makhfi. Ayah mengingat di dia kanjul makhfi ataupun kanjal makhfiyan. Ada yang tahu? Kanjal makhfiyan ataupun kanjul makhfi artinya perbendaharaan yang tersembunyi. Secara harfiah artinya seperti itu. Tapi ini adalah yang dimaksud adalah Allah. Seseorang qalbunya akan ditarik untuk ma'rifat, ruhnya akan ditarik untuk ma'rifat, sirnya akan ditarik untuk ma'rifat. Kapan Allah menarik hamba untuk ma'rifat kepada Allah? Saat hamba itu melakukan pensucian diri secara lahir, yang biasanya ngomongin orang, fitnah orang, gibahin orang, sekarang jaga lisan. Yang biasanya dia suka makan riba, sekarang berhenti dari. Yang biasanya dia suka menyentuh yang haram, sekarang berhenti dari menyentuh yang haram. Jaga jarak, menjauhi perbuatan zina. Yang biasanya hatinya merasa dirinya besar, dirinya merasa dirinya mampu, dirinya merasa dirinya suci, dirinya merasa dirinya layak untuk menjadi ahli surga karena melihat amalan yang telah dilakukan. Sekarang menjadi sosok manusia yang tawadu, merasa mampu kepada Allah karena dia dipenuhi dengan kemaksiatan, karena dia dipenuhi dengan dosa, dan akhirnya dia tidak berani menghukumi orang lain lebih hina daripada dirinya. Qala Syekh Ahmad Badawi Arifai, telah berkata Syekh Ahmad Badawi Arifai di dalam kitab yang namanya Tajul Urus karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di halaman yang ke-56 di makalah yang ke-85 di baris yang ke-95. Beliau berkata, aku kelak akan dikumpulkan dengan Qarun, Haman dan Fir'aun. Kalau seandainya aku merasa lebih baik di hadapan murid. Misal saya ini sedang ceramah, ditakdirkan oleh Allah saya sedang ceramah ini. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang di depan yang sedang mendengarkan ceramah. Kalau saya merasa lebih baik daripada yang ceramah, daripada yang diceramah, daripada antum semuanya. Kalau saya merasa lebih baik daripada antum semuanya, maka saya layak untuk dikumpulkan dengan Qarun, Haman dan Fir'aun di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena saya merasa lebih suci, karena saya merasa lebih baik, karena saya merasa diri saya lebih dekat dengan surga. Padahal bisa jadi yang mendengarkan ini lebih baik daripada yang berceramah. Bisakah kita memiliki hati yang seperti itu di hadapan murid-murid kita, di hadapan orang-orang yang ada di depan kita, di hadapan sahabat-sahabat kita, di hadapan para pemaksiat? Sampai Sayyidi Syekh Ahmad Badawi Arifai pun berkata, tidak dikatakan tawadu orang-orang yang masih merasa dirinya lebih suci dari pendosa. Karena orang yang tawadu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling kotor, merasa dirinya paling hina, merasa dirinya paling dipenuhi dosa. Itulah orang yang tawadu, yakni orang yang senantiasa berhusnudzon kepada orang lain, bahwa orang lain lebih baik daripada diri.
Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, beliau berkata, orang baik adalah orang yang dia ketika bertemu dengan orang tua, dia berkata, orang tua ini amal ibadahnya lebih banyak dariku, maka pasti dia lebih dekat kepada Allah. Dan ketika orang baik adalah orang yang ketika dia bertemu dengan seseorang yang lebih muda, dia berkata, anak muda ini pasti lebih baik dariku, karena dia belum banyak melakukan dosa, sedangkan aku yang tua sudah semua dosa aku lakukan. Orang baik adalah orang yang ketika bertemu dengan orang lain merasa dirinya lebih kotor, lebih hina daripada yang dilihatnya. Tapi kadang kalau kita bisa tahajud, ada orang dia jalan nggak tahajud di waktu malam, kita ada rasa diri kita lebih dekat dengan Allah, orang lain lebih jauh dari. Kita subuh berjamaah, orang lain nggak subuh berjamaah. Kita ponis orang yang nggak berjamaah berarti jauh dari. Padahal bisa jadi dia nggak subuh berjamaah itu karena sakit, atau dia nggak bisa subuh berjamaah itu karena alasan-alasan yang sakit yang kita tidak tahu. Artinya kita dituntut untuk husnu daripada bersekutuan. Inilah makalah-makalah yang telah dikatakan oleh para ulama-ulama sufi. Sampai-sampai di dalam kitab hikam Sayyidi Syekh Fatillah Asy-Syakandari rahimahullah ta'ala beliau sampai berkata, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta bisyifatikal basyari ukhraj min syifatikal basyariyah dinida'il haqqi mujiban qarib. Allah tidak terhalangi oleh apapun. Adapun yang menghalangi hati kita dari musyahadah kepada Allah, dari menyaksikan keagungan Allah dalam perbuatannya ataupun afalnya, dari menyaksikan keindahan asma dan sifat Allah, yang menghalangi kolbu kita dari melihat semua itu adalah diri kita yang terlalu Allah, adalah hati kita yang terlalu. Kekotoran hati itulah yang menjadikan hijab, sehingga sholat kita tidak pernah khusyuk, sehingga zikir kita tidak pernah khusyuk, sehingga saum kita tidak pernah khusyuk, sehingga amal ibadah kita tidak pernah baik. Maka mari kita perbaiki sedikit demi sedikit amal lahir kita, amal batin kita secara sempurna bi qauli la ilaha Muhammadur. Perbaiki dengan semua itu. Apa itu la ilaha illallah? Al-Imam Malik ibn Dinar berkata, kalimatul la ilaha illallah kalimat. Kalimat la ilaha illallah itu seperti kunci. Yang namanya kunci ada gigi kunci. Kalau ada satu gigi yang patah dari itu kunci, maka itu kunci tak bisa membuka pintu. Kita punya kunci tapi nggak ada giginya, bisa berbuat dipakai buka pintu. Apa gigi la ilaha illallah itu? Satu, ridho. Satu, apa itu ridho? Surul qalbi bima qadallahu subhanahu syakran. Ridho itu adalah menerima segala ketentuan Allah sekalipun pahit. Menerima ketentuan Allah sekalipun pahit. Ridho dikayakan, ridho dimiskinkan, ridho disehatkan, ridho disakitkan. Artinya ridhonya nggak pilih-pilih. Apapun ketentuan Allah diridhoi, disyukuri, dinikmati tanpa keluh kesah. Itu satu gigi kunci la ilaha. Di dalam hati kita ada enggak? Ridho dagang rugi, ridho dagang pun. Ridho rezeki luas, ridho rezeki susah. Kita berucap alhamdulillah saat diberi nikmat, berucap innalillahi saat tidak diberikan nikmat. Padahal dalam nikmat alhamdulillah, dalam musibah pun harus alhamdulillah. Kenapa dalam musibah harus alhamdulillah? Dengan musibah itu kita mendapatkan pahala sabar. Dengan sabar itu kita dekat dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha Maha suci Allah yang telah menurunkan musibah. Dengan musibah ini saya dekat dengan Allah. Alhamdulillah Allah berikan musibah.
Belum bisa gitu tadi. Sulit mengatur kolbu, sulit mengatur fikrah, sulit mengatur ruh, sulit mengatur hati, sulit mengatur pikiran, sulit mengatur rasa. Sehingga dalam ketika itu kita mesti dibimbing oleh seseorang yang telah memahaminya dengan sempurna dan mengamalkannya dengan sempurna. Tiada lain, itulah para ulama kita yang ada di tempat-tempat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan hati kepada hati kita semuanya untuk dimudahkan memuliakan para ulama. Amin ya Rabbal. Sedikit saya bahas seekor anjing Ashabul Kahfi, seekor kalbun, seekor anjing Ashabul Kahfi masuk surga karena menjaga ulama. Lah, kalau kita menjaga ulama, kalau kita memuliakan ulama, pasti akan dimasukkan ke dalam surga karena kita lebih layak daripada seekor anjing yang tidak bisa beribadah. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan ibadah-ibadah kita, masuklah kita ke dalam surga dengan cara kita muliakan para ulama, dengan cara kita cintai para ulama, dengan cara kita hormati para ulama, dengan cara kita perhatikan para ulama. Itu satu-satunya jalan untuk mencapai surga yang paling tinggi. Karena bila mana kita kejar kepada kalimat tadi, la ilaha illallah miftahul, la ilaha illallah itu kunci surga. Kunci itu ada giginya. 1 ridho, 2 khauf, 3 roja, 4 mahabbah, 5 kurban. Yang lainnya ada. Kalau kita tidak menemukan kelima hal ini, maka dekatilah dan jangan pernah kita jauhi para ulama. Muliakan. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah tanamkan kelima hal tadi ke dalam hati kita. Amin. Karena kadang-kadang aneh juga di satu daerah, ketika saya ceramah dulu di daerah Sumatera, saya berangkat ke Sumatera ketika dulu untuk mengisi di salah satu masjid. Saya melihat ada seorang ulama yang mana beliau seorang hafid Quran, dan beliau pun hafal sampai 1.500 hadis dan 16 kitab besar karangan Al-Imam Syafi'i serta Al-Imam An-Nawawi beliau hafal di mana. Tapi miris kehidupannya. Beliau tak diperhatikan oleh masyarakat. Sampai-sampai beliau mangkrak dan lain-lain. Padahal kewajiban pertama yang Allah berikan kepada masyarakat yang menjadi umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akrimul ulama. Diwajibkan untuk memuliakan, mau dengan harta atau tanpa. Balik kepada yang tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Arabi beserta oleh Al-Imam An-Nawawi serta oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya, yakni Tafsir Jailani, bukan Tafsir Jalalain tapi Tafsir Jailani. Di dalam kitab Tafsir Jailani itu, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Allah akan memasukkan ketenangan kepada orang-orang beriman tanpa harta atau dengan, tanpa tahta atau dengan, tanpa wanita atau dengan wanita, tanpa tentara atau dengan tentara. Artinya orang mukmin itu akan senantiasa bahagia, akan senantiasa tentram, akan senantiasa luas hatinya dalam menerima qada dan qadar tanpa pernah berkeluh kesah. Ketika kita banyak berkeluh kesah, berarti ada penyakit dalam keimanan kita yang mesti kita obati dengan zikir, dengan infak, dengan sedekah, dengan taklim, dengan taklim, dengan kajian, dan dengan mendengarkan nasihat-nasihat kepada para ulama. Karena kalau imannya benar, kita pasti tenang. Lapatnya pun anjana, Allah menurunkan. Arti saat iman, saat itulah Allah menurun. Apa yang diturunkan? Anzalas sakinah. Tenang. Nabi ketika diburu oleh Abu Jahal, tenang apa bisa? Nabi ketika lapar, tenang
Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman di ayat yang lain, Quran surah Fussilat, Quran surah 41 ayat ke-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan kirimkan ribuan para malaikat, bahkan jutaan malaikat, bahkan miliaran malaikat. Kepada siapa? Qalu rabbuna Allah, kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, summa istaqamu, dan mereka istiqomah dengan keimanannya, yang mana itu malaikat akan berkata kepada hati orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah takhafu wala, jangan kau takut dengan rezeki, jangan kau takut dengan ancaman, jangan kau takut dengan teror, jangan kau takut dengan apapun, takutlah kau kepada Allah. Dan janganlah engkau sedih karena kehilangan sesuatu atau karena sesuatu. Wa abshiru bil jannah, karena ada surga yang sedang menantimu setelah engkau mati. Maka pada kesimpulannya, bangunlah keimanan yang ada di dalam hati kita. Pertama, dengan taubat nasuh. Yang kedua, dengan memuliakan para, dan yang ketiga, dengan mensucikan dosa dalam zahir dan yang keempat, ridholah kepada ketentuan Allah, mau itu baik atau buruk dalam pandangan kita. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan ke kita pasti yang terbaik. Bila mana ada yang buruk, itu dalam pandangan nafsu, pandangan kita. Sedangkan dalam pandangan Allah pasti baik. Maka pandanglah segala hal dengan pandangan hakikat. Jangan pernah kita memandang segala bentuk hal itu dengan pandangan syariat, karena itu akan melelahkan hati kita dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Allahumma inna nas'aluka taufiq li mahabbika min a'mali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka tahhirna qulubana min an-nifaq wa min ar-riya wa min as-sum'ah wa min al-ujub wa min al-kibr wa min hubbi dunya wa min hubbil jah wa min jami'il Allah. Allahumma inna nas'aluka taufiq li mahabbika min a'mali. Allahumma inna nas'aluka taufiq li mahabbika min a'mali. Ya Allah, semoga Engkau berikan kemudahan kepada kami untuk senantiasa beriman kepadamu dan senantiasa mencintaimu dan senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Semoga Engkau memberikan kami kemudahan dalam beramal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah dari Bapak Ustadz Ijar telah dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Anas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allah
اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من شر الضلال اللهم نسألك موجبات الرحمة والسلامة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian susunan demi susunan telah kita laksanakan. Mudah-mudahan acara program Gerbang Surga ini gerakan Bangsul dan jamaah bersama keluarga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita ini bisa bermanfaat. Mugi Kanjeng Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para warga yang telah memberikan infak sedekahnya baik itu berupa uang, makanan maupun minumannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Untuk kajian pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.